Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa majid wa azim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. أولا حي نشكر كثيرا إلى الله تعالى الذي قد أعطينا رحمة وهداية حتى نستطيع أن نصوم في هذا اليوم المبارك من شهر رمضان. Pertama-tama, marilah kita memperbanyak rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia-Nya yang berupa rahmat dan hidayah sehingga kita dapat berpuasa di hari yang penuh berkah pada bulan suci Ramadan. ثم الصلاة والسلام على رسول الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي سلمنا من الظلمات إلى النور أي من الجاهلية إلى الإسلامية حتى نستطيع أن نفارق بين الحق والباطل. Kemudian, marilah kita bersama-sama berselawat atas utusan yang mulia, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW yang menyelamatkan kita dari kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yakni pada zaman jahiliyah menuju zaman keislaman, sehingga kita bisa membedakan antara yang hak dan yang batil. لقد أوجب الله تعالى علينا بالصيام كما قال الله تعالى في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana firman-Nya di dalam kitab suci Al-Qur'an, yaitu wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana juga telah diwajibkan atas orang-orang yang sebelum kalian sehingga kalian menjadi orang yang bertakwa. ولكن في هذا اليوم ولكن في هذا الزمان كثير من الناس وصائم ولكن ليس له جزاء ولكن ليس له ثواب من صومه. لماذا؟ فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه كم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. Akan tetapi pada hari ini, pada zaman sekarang, ramai orang-orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan balasan atau pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebab puasanya tersebut. Kenapa? Karena disebutkan dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berapa banyak orang yang puasa tidaklah dia mendapatkan apa-apa dengan puasanya tersebut kecuali hanya rasa lapar dan rasa haus saja. Hadis riwayat Ahmad. فجاء التفسير على ثلاثة أقوال. الأول أنه لا يترك محبطة الصوم الغيبة والنميمة والكذب. Hadis ini ditafsirkan menjadi 3 bagian. Yang pertama, bahwasanya dia tidak meninggalkan suatu perkara yang bisa mengurangi pahala puasanya, seperti ghibah, mengadu domba, dan berbohong. كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه خمس يفطرن الصائم الغيبة والنميمة والكذب والقبلة واليمين الفاجرة. فإن كان هذا الحديث ضعيفا لكن معناه صحيح. Sebagaimana telah disebutkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, 5 perkara yang bisa membatalkan pahala puasa, seperti ghibah, mengadu domba, bohong, mencium yang bukan mahram, dan sumpah palsu. Walaupun hadis ini dhaif, yaitu lemah, tetapi mengandung makna yang sahih, yaitu benar. الثاني أنه يصوم رياء أو معجبا لنفسه أو لنحو ذلك. Yang kedua, bahwasanya dia berpuasa karena riya, tidak murni karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau karena ujub, membanggakan diri, atau karena yang lainnya. Bukia annahu hadarat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani murid wa qaddimat baina yadayhi ma'idah fa qala Syekh Abdul Qadir lil murid qul fa qala inni shaim. Bahwasanya dikisahkan ada seorang murid yang datang kepada gurunya, yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ketika sudah sampai sang murid tadi, lalu diberi suatu hidangan oleh gurunya, yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dan untuk suruh memakannya. Tetapi apa jawab sang murid tadi? Aku sedang berpuasa. Faqala lahu qul wa ana atmanu laka alam masawaba yamin maqbul fa'aba. Faqala lahu qul wa ana atmanu laka alam masawaba syahr fa'aba. Faqala lahu qul wa ana atmanu laka alam
sawaba an fa'aba. Lalu berkata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, makanlah, sungguh aku akan minta jaminan kepada Allah Subhanahu wa taala pahala puasa sehari yang telah diterima untukmu. Tetapi sang si murid tadi tetap enggan untuk makan. Lalu berkata lagi Syekh Abdul Qadir, makanlah, sesungguh aku akan minta jaminan kepada Allah Subhanahu wa taala pahala puasa sebulan yang telah diterima untukmu. Tetapi masih saja sang murid tadi tetap enggan untuk makan. Lalu berkata lagi Syekh Abdul Qadir, makanlah, sesungguhnya aku akan meminta jaminan kepada Allah Subhanahu wa taala pahala puasa setahun yang telah diterima untukmu. Tetapi masih saja si murid tadi tidak mau untuk makan. Faqala da'u man sakhata min ainillah summa tanassara wal iyadu billah famata kafiran. Lalu berkata Syekh Abdul Qadir Jailani, lalu jauhilah atas orang yang telah jatuh dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Lalu sang si murid tadi menjadi pemeluk agama Nasrani, yaitu murtad. Semoga kita tidak menjadi orang yang sedemikian. Dan sang si murid tadi meninggal dalam keadaan kafir. As-salis annahu yuftiru ala haram fa inna syaitan yaqulu lina idin undur ila madza yuftir fa idza arafa annahu aftara ala haram da'uhu fa innahu yas'abu nafsahu. Yang ketiga, bahwasannya dia berbuka puasa dengan sesuatu yang haram. Dan waktu itu syaitan berkata, lihatlah dengan apakah dia berbuka puasa. Ketika tahu syaitan dia berbuka puasa dengan yang haram, maka berkata syaitan, biarkanlah dia, sesungguhnya dia telah membuat capek dirinya sendiri. Akhiran hayya nas'alullah ta'ala asamma yaj'alana minal muslimin wal muslimat alladhina qadayna sawmahum bi ahsani siyam. Yang terakhir, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijadikan orang muslim yang melaksanakan puasa dengan sebaik-baiknya ibadah puasa. Rubbama kafaitu huna kalamina natlubu minkum afwa idza wajadtum minnil khati'ah. Mungkin sampai sini saja yang dapat kami sampaikan. Apabila banyak kesalahan, kami mohon maaf. Summa salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.